Selamat pagi. Shalom, shalom dan selamat pagi kepada kita semua yang sudah hadir di gereja ini. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama untuk beribadah pagi ini di tempat ini. Begitu juga yang ada di rumah yang mengikuti online kita, selamat pagi. Dan sebentar lagi kita akan memulakan ibadah kita. Puji Tuhan karena kita ada di sini, mewakili kepimpinan gereja mengucapkan selamat datang, selamat bertemu, selamat berjumpa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan karena kita memilih untuk berada di sini. Dan itulah tindakan yang tepat bagi kita pagi hari ini. Baik, saya juga mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita di sini. Dan untuk makluman, saya sudah dapat, tapi nanti kita akan mengumumkan. Ya, bukan sekarang. Selamat datang, Tuhan berkati kita. Dan bagi yang mungkin belum bagi ada lagi selain daripada macam semua kita oke, selain daripada yang saya sudah dapat, kalau ada nanti kita akan tinggal balik. Minta maaf karena mungkin terlepas pandang. Sebab sekarang ini susah sedikit kita mau kenal itu yang lama dan yang baru, karena mau baru kan, jadi bila ada face mask susah kita mau jam yang lama ataupun yang baru. Kadang-kadang saya lama mau tengok baru siap, oh dia begitu, tidak macam dulu kan, dari jauh lagi kita boleh kenal sudah. Mungkin kalau apa mungkin kita tengok dari segi badan saja kali. Oke, jadi kita itu kita akan kenal lah. Tapi kalau yang macam yang slim memang susah sedikit kita mau kenal yang mau kena dekat baru ada perasaan. Jadi minta maaf. Itulah kelemahan yang kita ada sekarang ini, sukar untuk mengenali siapa. Tapi tidak apa, itu bukan menjadi halangan kepada kita. Yang penting kita beribadah, memuji, menyembah dengan firman Tuhan bersama. Amen. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Baiklah, untuk tidak membuang masa, kita mulakan ibadah kita dengan doa. Dan mari kita persiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Bapa atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami ada di sini dan kami mau merayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau sudah menyertai setiap langkah kami, dari rumah ataupun dari tempat tinggal kami, sampai kami di sini dalam keadaan selamat. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan sehingga kami sampai di sini. Bapa di surga, sebelum kami masuk lebih lanjut dalam ibadah kami, ampuni segala dosa, ampuni segala kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu.
Yang disadari ataupun tidak, biar Engkau Tuhan yang mengampuni, menyucikan semua dosa kami. Kami percaya kami manusia yang lemah Tuhan. Kami manusia yang terbatas adanya. Tapi kami mohon penyucian daripada Tuhan, supaya kami layak menghadap hadirat Tuhan pagi hari. Bapa di sorga, kami juga terus menyokong di dalam doa rekan-rekan kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, Kau pimpin perjalanan mereka supaya mereka sampai di sini dalam keadaan selamat. Seperti mana Engkau membawa kami di sini dalam keadaan selamat, begitu juga harapan kami supaya rekan-rekan kami sampai di sini, tiba di sini dalam keadaan selamat. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti acara ini dalam online, Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau juga melindungi mereka. Engkau juga menyertai mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya keadaan ataupun SOP yang sudah ditetapkan menyebabkan mereka perlu ada di rumah ya Tuhan. Walaupun kami percaya dan yakin bahwa mereka juga ingin bersama-sama kami di sini. Tapi Bapa, lawatlah juga mereka ya Tuhan, seperti mana Engkau melawat kami di sini. Harapan kami Engkau melawat mereka di sana. Tuhan Yesus, anak-anakmu yang terlibat dalam pelayanan, worship leader, pickup singers, pemusik, penari rebana, terutama sekali firman Tuhan juga, biar kiranya Engkau Tuhan mengurapi anak-anakmu, memakai mereka, supaya di dalam kami mengikuti ibadah hari ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur jemaat Tuhan yang ada di sini yang mungkin di dalam keadaan lemah, sakit. Kami mohon supaya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar mereka dipulihkan, supaya kami dapat bersukacita bersama-sama pagi hari ini beribadah di sini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, biarlah Tuhan yang menyertai. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang coba mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon supaya Engkau menjauhkan semuanya daripada kami. Biarlah Tuhan saja yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Kami serahkan dan mulakan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Baik, seperti yang sudah dinyatakan dalam jadwal kita, dipersilakan pembacaan ayat firman Tuhan, dan seterusnya akan diambil alih oleh tim ujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Saudara Willy selepas pengajaran. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 6 ayat 1 hingga 11. Tajuk besar doa minta tolong. Untuk pemimpin choir dengan iringan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah marah aku ketika Engkau murka. Janganlah hukum aku ketika Engkau marah. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku penat. Pulihkanlah aku kerana aku sungguh letih. Hatiku resah gelisah. Sampai bilakah Engkau tinggalkan aku ya Tuhan? Tuhan, datanglah dan selamatkanlah aku.
Selamatkanlah aku daripada maut, demi kasih-Mu. Di alam maut Engkau tidak diingat lagi. Tiada sesiapa pun memuji Engkau di dunia orang mati. Aku tidak bermaya karena dilanda kesedihan. Setiap malam tempat tidurku dibasahi tangisan. Bantalku dibasahi air mata. Mataku rabun dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Semua itu disebabkan oleh musuh-musuhku. Nyalah, hai orang jahat. Tuhan mendengar tangisanku, Dia mendengar permohonanku dan mengabulkan doaku. Semua musuhku akan cemas dan malu dan segera mundur dengan tersipu-sipu. Shalom jemaat. Amin kata tokok. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk ruangan penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita masuk ke hadapan Tuhan. Mari kita renungkan sepanjang minggu ini, karena kita tahu bahwa minggu ini merupakan minggu yang sangat berarti dalam hidup kita, di mana kita telah merayakan hari Paskah, di mana Tuhan sangat begitu besar kasih Dia, dan Dia tahu akan siapa kita, dan kita tahu bahwa walaupun kita ada cerita di sebalik diri kita, tetapi di mata Tuhan semuanya adalah tiada yang terselindung. Jadi mari kita sama-sama menyembah Dia sehinggalah ke akhir hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan dan sembah Dia sampai akhir hidup.
Katakan sebelah Anda, kita adalah generasi pemenang. Iya, amin. Mari kita puji dia, generasi pemenang. Dengan kebangkitan Tuhan, mari kita semua pasti diberkati. Karena kasih setia Tuhan nyata bagi kita semua. Terserah bagiku, kau sanggup
sangat besar begitu pembalasanmu, limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar begitu. Aku diberkati, aku diberkati. Kita semua bangkit karena kita adalah umat pilihan Dia, dan juga karena kebangkitan Tuhan kita adalah generasi pemenang. Dan saat ini kita sembah Dia dan kita puji Dia. Kita bangkit untuk Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menaati firman-Nya, segala waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menaati firman-Nya, segala waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Nyatakan kemuliaan-Nya bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku. Dialah Tuhan pada segala raja. Ya, mari kita semuanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menaati firman-Nya, segala waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku. Yesus Dialah Tuhan pada segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai
Mari kita menyembah Dia karena Tuhanlah harapan bagi kita semua dengan kebangkitannya di atas kayu salib. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih Tuhan. Dan Dia tidak memilih siapa. Dia semua. Bukan benar kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Sampai besar karena kasih-Mu kepada kami. Hari ini adalah hari yang penuh bermakna kepada kami. Karena hari kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau telah membebaskan kami daripada belenggu dosa. Engkau membebaskan kami daripada perhambaan Satan dan iblis. Inilah kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu.
sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalangkan di dalam mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus, kami usir semuanya itu, supaya hati kami, pikiran kami dapat arahkan hanya kepada firman. Dan bagi anakmu yang menyampaikan firman ini Tuhan, mohon Roh Kudus pimpin anakmu, supaya setiap kata-kata yang keluar daripada mulut anakmu ini Tuhan, semuanya daripada Engkau Tuhan. Supaya setiap firman-Mu yang kami dengar bukan berlalu begitu sahaja, tapi sampai ke lubuk hati kami Tuhan. Supaya kami mengerti maksud kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat penuh. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang melindungi kami, menyertai kami senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Pertama sekali saya berterima kasih kepada pimpin pujian dan timnya. Saya sebentar tadi ada emosi sedikit. Oke. Selamat hari Paskah dan selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih-Nya yang begitu besar, hari ini adalah hari yang sangat bermakna kepada kita. Kita dapat berkumpul bersama memperingati tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya ini karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dan saya percaya apabila kita mendengar tentang makna kematian Tuhan Yesus pada 3 hari yang lalu, kita sudah pasti dikuatkan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar pula makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sebelum saya pergi kepada kebangkitan Tuhan Yesus, saya terlebih dahulu ucapkan berterima kasih kepada kepimpinan gereja karena mempercayakan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Puji Tuhan, bagi saya ini adalah satu berkat secara rohani. Oke, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini, yaitu kasih yang terbesar. Saya ambil satu tema kecil ataupun satu tema sesuai dengan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu makna kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah dia punya tema yang saya ambil pada pagi hari ini. Oke, sebelum saya teruskan, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kita semua, karena saya percaya tak perlu jawab, cuma jawab dalam hati saja. Kita sudah pun mendengar tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi selama 3 hari 3 malam Yesus sebelum dia dibangkitkan, dia gimana? Dan apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Oke, adakah dia di surga selama 3 hari 3 malam?
Atau adakah dia dikubur, berdiam diri di kubur? Ini pertanyaan saya, jawab di dalam hati sendiri. Oke, nanti dulu saya pakai spek dulu. Oke, untuk kita mengetahui di manakah Yesus pada masa itu, yaitu 3 hari 3 malam, di dalam Matius pasal 12 ayat 40 di sini menyatakan di mana Yesus. Baik, saya baca di dalam terjemahan Indonesia. Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga manusia akan tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Di dalam ayat ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa Yesus pada masa itu ialah di rahim ibu. Rahim ibu. rahim bumi. rahim bumi. Apakah itu rahim bumi? Rahim bumi itu ialah, istilah yang lain adalah dunia orang mati. Apakah yang dilakukan oleh Yesus di dalam dunia orang mati? Oke, mari kita lihat. Ini makna kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga ke 57. Jadi saya akan terangkan satu persatu, bermula daripada ayat yang ke-54. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga ke 57. Di ayat yang ke-54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Oke, tugas Yesus di rahim bumi ataupun selama 3 hari 3 malam, dia tidak berdiam diri, tapi tugasnya ialah mengalahkan kuasa maut. Di sini sudah cukup jelas bagi kita di ayat yang ke-54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita semua. Nanti kita akan belajar seterusnya. Oke, di ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di sini sudah cukup jelas bagi kita bahwa kuasa maut itu sudah dihancurkan. Berarti bila kuasa maut itu sudah dihancurkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga tidak dikuasai lagi oleh maut, karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita seandainya, siapa yang ambil contoh saya lah. Kalau saya lah, Tuhan panggil, saya tidak takut, karena saya sudah tahu bahwa kuasa maut tidak menguasai saya lagi. Amin. Amin. Sebab apa? Dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maut tidak menguasai kita lagi. Berarti kita sudah memiliki hidup yang kekal. Asalkan kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di sini dia mengatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Ini, oke, saya ambil ilustrasi lah tentang sengat ini. Seperti mana tebuan itu dia punya senjata adalah sengat ataupun penyengat. Siapa yang pernah kena sengat dengan tebuan? Sakit kan? Sebab itulah dia punya senjata. Tapi kalau sengat dia tiada, dia sakit kan? Tidak kan? Begitu juga dengan kuasa maut. Apabila sengat dia sudah hancur, sudah tiada, ataupun ini iblis,
Apabila dia punya taring, dia sudah dipatahkan, sengatnya sudah tiada, dia tidak dapat lagi berbuat apa-apa dengan kita, asalkan kita tetap andalkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah dikalahkan dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Oke, di ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Oke, nanti saya akan terangkan. Kita tengok pula di ayat yang ke-57. Tetapi bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita dimenangkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di ayat yang ke-56 itu yaitu sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih kurnia Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oke, itulah makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan seterusnya, makna kebangkitan Tuhan Yesus ialah membuktikan keilahiannya. Apa itu ilahi? Membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 4 ini dia menyatakan di sini bahwa anak Allah yang berkuasa. Berarti Yesus itu anak Allah. Tapi kita jangan salah paham, bukan anak Allah itu beranak. Begini, Allah menjadi manusia 100% dan mati di kayu salib untuk kita dan bangkit pada hari ketiga. Itu maksudnya. Dia firman menjadi manusia. Dia sanggup menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi di sini dia mengatakan, saya baca sekali lagi. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Sebab di luar sana, dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia kata dia nabi. Tapi ini membuktikan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dia boleh menyerahkan nyawanya dan dia boleh mengambil semula nyawanya. Karena untuk kita, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Itulah sebabnya di sini dia menunjukkan tentang keilahiannya ataupun ketuhanannya. Itulah makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, seterusnya kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya. Sebelum Yesus datang ke dunia pada kali yang pertama, para nabi sudah bernubuat tentang kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti mana di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga ke ayat 12. Ini kamu baca sendirilah. Tapi saya akan baca di ayat yang keempat saja. Kalau ini terlampau panjang. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat saja yang saya baca. Ini nubuatan Yesaya tentang Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Nah, ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Dan setelah Yesus mati dan dibangkitkan, ini sudah digenapi. Firman Tuhan sudah digenapi. Begitu juga kalau kita melihat di dalam Matius pasal 20 ayat 18 hingga 19. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya
di dalam ayat yang ke-18, Matius pasal 20 ayat 18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ini sudah dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Dan setelah dia mati dan dibangkitkan, kata-kata Yesus itu digenapi. Begitu juga di ayat yang ke-19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesat, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya digenapi. Itu satu bukti bagi kita bahwa Yesus itu adalah sumber kebenaran, karena dia menggenapi firman-Nya. Oke, seterusnya adalah kebangkitan Tuhan Yesus ialah dosa kita telah dihapuskan melalui pengorbanannya. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena perbenaran kita. Apakah maksud firman Tuhan ini? Yesus ditangkap bukan karena kesalahannya, tapi karena oleh pelanggaran kita, dosa kita. Dia semuanya tanggung di kayu salib. Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus, walaupun kita tidak benar, kita dibenarkan. Berarti apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang benar. Bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, di dalam Roma pasal 6 ayat 10 hingga ke ayat yang ke-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Oke. Dia mati untuk satu kali bagi kita, untuk selama-lamanya. Dan di sini dia mengatakan dosa, karena dosa kita. Bahwa kamu akan mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Apakah yang dimaksudkan kamu hidup bagi Allah? Bila Yesus dibangkitkan, dia tidak lagi dikuasai oleh kematian. Begitu juga dia tidak dikuasai oleh maut. Begitu juga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak dikuasai oleh maut, karena kita adalah seperti Allah yang memiliki hidup yang kekal. Allah itu, hidup Allah maksudnya itu hidup yang selama-lamanya. Ini di dalam Roma pasal 6 ayat 10. Di ayat yang ke-11, dengan demikian hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kematian Tuhan Yesus kita dikuburkan bersama, dan kebangkitan Tuhan Yesus kita dilahirkan kembali. Sebab di sini dikata kamu hidup bagi Allah oleh Kristus. Jadi sebenarnya sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita ini adalah orang yang benar, orang yang berdosa dan tetap menuju kepada kebinasaan yang kekal. Tapi apabila kita sudah percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, kita tidak lagi dikuasai oleh maut, sehingga di sini dia mengatakan bahwa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat seterusnya di ayat 1 di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan,
Di sini dia mengatakan bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Berarti setiap kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, apabila Tuhan panggil, kita bukan lagi berada di dunia orang mati, tapi kita sebenarnya hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti kita sama-sama belajar tidak lagi. Ada lagi yang penerangannya seterusnya. Di dalam Matius pasal 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar daripada kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, di sini membuktikan kepada kita, apabila kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, dan setiap orang yang mati di dalam Yesus, di sini dia mengatakan lalu masuk ke kota kudus. Di manakah itu kota kudus? Kota kudus itu ialah surga sebenarnya. Disitulah kita berada. Setiap orang yang sudah meninggal di dalam Yesus. Oke, di ayat yang kelima. Maksud ataupun makna kebangkitan Tuhan Yesus yang seterusnya ialah kita menjadi hidup baru. Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 hingga ke ayat yang kelima. Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Maksud baptisan kita itu begini. Sewaktu kita diselam di dalam air, itu kita mati bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti segala kehidupan kita yang lama itu sudah turut dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Di ayat yang keempat di dalam Roma pasal 6, dengan demikian kita telah dikubur. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Nah, itu baptisan itu sebenarnya satu lambang tentang bila Yesus mati kita pun ikut sama dikuburkan. Di sini dikata cukup jelas di sini mengatakan bahwa dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Apabila kita keluar daripada air sewaktu kita dibaptis, kita sudah kebangkitan Tuhan Yesus itulah kehidupan kita, yaitu hidup baru. Apakah yang dimaksudkan hidup baru di sini adalah kita memiliki hidup yang kekal, ataupun roh kita sebenarnya sudah dilahirkan kembali. Itu roh kita sudah dilahirkan kembali. Kita punya, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, apabila kita meninggal, tubuh jasmani kita ini masih di dalam tanah kubur, tapi roh kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, dengar tadi? Oke. Sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memang tubuh jasmaninya mati, tapi roh kita tetap hidup. Sebab di sini dia mengatakan bahwa kita tidak tahukah kamu bahwa kamu di ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaannya, demikian juga kita hidup. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru ini kita dilahirkan kembali. Maksudnya itu roh kita dilahirkan kembali, walaupun kita punya tubuh di dalam tanah. Itu bagi orang yang matilah. Jadi begitu juga
tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus. Sewaktu kita diselam di dalam ayat itu adalah kita turut dikuburkan. Tapi apabila kita ditarik daripada air itu, kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan di sini kita jadi hidup baru. Oke, di ayat yang kelima. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan yang sama dengan kebangkitannya. Bila Yesus mati, kita juga turut dikuburkan bersama, dan kebangkitan Tuhan Yesus kita juga dibangkitkan dan menjadi hidup yang baru, ataupun roh kita dilahirkan kembali. Oke, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Dengan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk saya terangkan ini dulu. Kematian Tuhan Yesus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk kita. Dia tidak berulang-ulang 2-3 kali. Dia satu kali saja dia mengorbankan dirinya. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk kita. Itu satu kali saja untuk selama-lamanya dia mengorbankan untuk kita. Tiada berulang-ulang 2-3 kali. Tiada lagi kedatangan kedua kali dia mengorbankan lagi kepada orang yang masih berdasarkan begitu. Tapi dia satu kali saja mengorbankan dirinya untuk kita. Oke. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk di sini dulu. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Oke, saya akan teruskan di sini dulu. Saya akan terangkan itu dulu. Oke, maksud di sini dikata sesudah itu dia menyatakan dirinya sekali lagi. Maksud dia sekali lagi di sini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di sini dikata tanpa menanggung dosa. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukannya menanggung dosa kita. Tiada lagi kata kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tiada lagi kata dia berurusan dengan dunia ini untuk menanggung dosa kita. Tiada. Itulah di sini dia mengatakan sesudah itu yang menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tapi apakah yang dia buat pada kali yang kedua, kedatangan yang kedua? Ada setengah orang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah menghukum. Tapi bagi orang yang percaya, itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah satu berita yang gembira bagi kita. Orang yang percaya, sebab dia bukan menghukum orang yang percaya. Di sini dia mengatakan menganugerahkan keselamatan. Apakah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita? Seperti mana yang tertulis di dalam di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita juga hidup dalam hidup yang baru. Dia menganugerahkan kepada kita hidup yang baru, yaitu hidup yang kekal. Di sini dia mengatakan dikata sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini berita bagi kita. Setiap orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus, dia akan dianugerahkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Jadi, saya tanya kita di sini, siapa yang takut mati? Beritahu dengan kiri kanan kamu tidak dikuasai oleh, kamu tidak dikuasai lagi oleh maut. Karena Yesus yang telah menghancurkan kuasa maut. Dan kita memiliki hidup yang kekal. Di sini satu lagi, beritahu dengan kiri kanan kamu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menganugerahkan keselamatan bagi orang yang
Membenarkan ya. Jadi ini satu berita yang baik bagi kita. Jangan pula kita takut apabila kita mendengar khotbah yang mengatakan begini, harus kamu berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah menghukum. Memang betul, dia menghukum bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi kita yang sentiasa percaya padanya, itu satu berita yang baik. Karena kita dianugerahkan keselamatan. Maksud kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini ada dua hal. Satu, ialah kedatangan Tuhan Yesus kedua bila-bila Tuhan panggil kita. Jadi pujilah Tuhan bagi setiap orang yang mati, ataupun bukan istilah matilah, yang dipanggil Tuhan. Itu bukannya mati sebenarnya. Dia dipanggil Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan di sini dikatakan di kota yang kudus. Wow, tetap sebenarnya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan. Sebab di surga itu tiada sudah kematian. Sengat maut sudah dikalahkan. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saya ulangi sekali lagi, makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah yang pertama mengalahkan kuasa maut, yang kedua membuktikan keilahiannya, yang ketiga menggenapi firman-Nya, yang keempat dosa kita telah dihapuskan melalui pengorbanannya, dan yang kelima kita menjadi hidup yang baru. Oke, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya bawa kita di dalam doa, saya ingin mengajak kita berdiri dahulu, dan saya akan menjemput pimpin pujian dan pemain-pemain musik tampil berhadapan. Kita sekali lagi menyanyikan Karena Salibmu. Lepas itu barulah kita akan berdoa sebagai respon kita tentang firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau yang memberikan hidup yang baru. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang baru melalui kematian yang kayu salib. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan
untuk kami Tuhan, memberikan kemenangan kepada kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu Tuhan sampai ke lubuk hati kami, supaya menjadi kesegaran, kekuatan bagi kami Tuhan. Dan kami ya Tuhan Yesus tidak lagi dikuasai oleh maut, tapi kami sudah dimenangkan oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Apabila kami berada di luar sana ya Tuhan Yesus, kami tidak akan gentar dengan apapun cobaan kehidupan, karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Engkau Tuhan sentiasa menyertai kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, biarlah kami ini Tuhan Yesus Kristus terus menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang tahu bahwa kematian-Mu Tuhan dan kebangkitan-Mu untuk setiap orang di dunia ini. Ya Tuhan, supaya bukan hanya kami yang diselamatkan, tapi orang di luar sana yang belum mengenal Engkau akan diselamatkan, supaya mereka tidak menuju kepada kebinasaan. Tapi mereka ini Tuhan kami Yesus Kristus, bila menerima Engkau Tuhan, mereka akan menerima keselamatan daripada Engkau Tuhan, dan menerima hidup yang kekal daripada Engkau Tuhan, dan menerima anugerah keselamatan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Dan sekarang marilah kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kepada Oke, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, baiklah, sebelum kita lebih lanjut dalam pengumuman yang lain dan juga saya mengumumkan puji pelawat ataupun pengunjung di gereja kita. Oke, ada 3 yang saya dapat, tapi tidak apa. Kalau mungkin ada yang kami terlepas pandang tadi, akan dilayan sebentar lagi kalau ada. Tapi saya umumkan dulu yang 3 ini. Baik, pelawat kita hari ini, dia tulis di sini pelawat, dan memang orang sini lah ini kan, karena alamat pun saya tengok Ulu Bakut. Jadi kalau kampung asal ini Ulu Bakut, saya rasa tidak jauh juga di sini kan.
Yang pertama Puan Lili binti sorry bintang maaf itu saya tertinggal ya. Seterusnya Ambila, oke. Puan Lili binti Ambila. Boleh berdiri ya, itu dia. Dan seterusnya ini ya. Dan seterusnya Mika Mulit Basar. Ya, ini suami istri ya, yang tadi itu. Kalau mengikut betul kan? Mengikut dia punya yang sudah diisi di sini. Oke, Puan Lili orang dusun. Ini Olivia pun tetap juga lah dusun kan. Dan seterusnya Mika itu ya Lundaya, berasal daripada kampung Ranau-Ranau. Kalau tidak silap jadi gereja ISIB Ranau-Ranau. Jangan kau risau. Ada juga Anun Balak dia bilang. Ada. Ya. Jadi ya tiga jumrik tengok nanti dia itu bolehlah kau speaking sama dia. Tidak mohon kalau kami saja yang pandai-pandai itu. Oke, jadi walaupun ditulis di sini sebagai pelawat, tapi kalaulah Anda selesa ataupun senang berada di sini, tidak juga keberatan, bolehlah datang di sini ya untuk berbakti bersama. Gereja asal untuk tadi ISIB Ranau-Ranau yang dua itu ISIB Glory dekat juga di sini juga. Oke, hari ini mereka melawat kita. Puji Tuhan. Dan seterusnya kalau ada yang kami terlepas pandang tadi, sila angkat tangan. Ada? Sila angkat tangan kalau ada. Kalau malu-malu. Oke, tapi tidak apa. Kalau kamu tersenyum berarti Anda tetap di sini kan? Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hari ini kita ada pelawat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan terima kasih juga untuk kesetiaan kita berada di sini, tetap bersama. Apabila saya berdiri di depan, macam saya rasa gugup sedikit karena kita ramai hari ini. Dan itu menunjukkan bahwa harap-harap ada peruntukan tahun hadapan untuk kita lebih besar lagi. Amin. Jadi kita berdoa supaya yalah kita tengok kecil kan sekarang kita tidak muat, kita berdoa saja supaya mungkin di sana kah ataupun di sana ada luas lagi tempat kita kan mana doa. Oke, jadi sebagai jemaat yang tetap setia di sini, doakan bersama. Kita bermula dari kosong, tapi yakin dan percaya pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan suruh kita cari Dia. Jadi jangan risau, melangkah dengan iman, pasti. Oke, puji Tuhan. Dan seterusnya kita sebelum saya mengumumkan beberapa pengumuman, salah kode. Saya tahu kau paham maksud saya itu. Terima kasih. Ya. Ya, habis kau jarang-jarang di sini Pak Kudi. Jadi kami berterima kasih. Oke, ya sebelum kita mendengar firman Tuhan, pengumuman kita mau memberi banyak tersasul. Itu saya bilang tadi ramai Pak. Jadi saya pun gemuruh. Jadi oke, sebelum kita memberi, kita mau berdoa dulu dan saya persilakan penatua Amidi berdoa. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang sungguh baik, memelihara, menjaga, dan memberkati kehidupan kami. Masa depan kami dijamin terpelihara karena Tuhan Maha Kuasa. Kami berdoa ya Bapa untuk
mengucapkan syukur segala kebaikan Tuhan. Kami sentiasa beroleh kecukupan dan keperluan kami sentiasa dipenuhi. Keperluan harian dan masa depan kami. Sebentar ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah yang seterusnya, yaitu pelaksanaan pemberian kasih, persembahan, dan juga persepuluhan serta janji iman untuk digunakan dalam pelayanan di tempat ini dan di tempat lain. Juga sesuai dengan tanggung jawab kami sebagai ahli dalam gereja ini dan juga sebagai ahli dalam gereja SIB Sabah. Kami berdoa ya Bapa untuk uang ini diuruskan sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan. Bapa di surga, kami juga berdoa semua anak-anak Tuhan yang memberi pada hari ini dan memberi juga pada masa yang akan datang. Kami berdoa berkat yang khusus dari Tuhan. Bapa, terpuji namamu, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dari sebelah sini. Jadi kamu tengok, ada lagi, boleh baca. Oke, baik. Sementara saya mengumumkan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama ini saya bagi tahu untuk jemaat Tuhan yang mungkin telepon kamu ataupun kamu belum dimasukkan dalam grup kita itu renungan itu, sila berjumpa ataupun sila bagi tahu terutama sekali Penatua Amidi karena dia admin di sana dan juga beberapa pemimpin gereja yang lain supaya masukkan nama kamu karena buletin kita ataupun info gereja sekarang ini kita lebih di dalam renungan itu ya. Jadi mungkin kita boleh tengok dan kemungkinan tidak akan diumumkan mengikut seperti yang di dalam di dalam buletin itu di dalam info yang sudah dibuat itu. Jadi pada masa-masa akan datang banyak yang tidak akan diumumkan di gereja, tetapi kita baca di dalam info itu ya. Dia lebih kepada PDF, jadi kita boleh baca di sana ya. Jadi jemaat Tuhan yang belum bagi lagi itu nomor telepon ataupun mungkin sudah bagi tetapi belum dimasukkan jangan segan-segan, jangan malu-malu ya, biasalah manusia kadang-kadang dia lupa Bang. Jadi itulah kelemahan kita. Jadi tolong ingatkan pemimpin-pemimpin kita untuk masukkan kamu di sana ya, supaya kita boleh dapat itu info daripada grup renungan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelayanan pada minggu hadapan sama juga kita lihat di dalam grup masing-masing. Oke, terutama sekali untuk pujian dan penyembahan itu kamu tengok, dan siapa-siapa yang melayani pada minggu hadapan sila update di sana. Jadi kalau mungkin terlupa kita bagi kawan-kawan kita ya. Mana tahu mungkin dia macam terlupa. Macam saya pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu terlupa. Inilah kalau mungkin proses lah itu kan. Jadi untuk pelayanan pada minggu hadapan dan aktiviti gereja sepanjang minggu akan datang seperti biasa hari Senin persekutuan doa khas COVID dan itu akan kita lihat juga meet kita di sana. Yang kedua mezbah keluarga itu hari Selasa dan hari Rabu. Persekutuan kelompok hari Jumat, hari Kamis doa atau persekutuan doa sama juga ikut meet dan Google Meet. Jadi yang seterusnya kebaktian hari Minggu seperti biasalah hari Minggu. Dan untuk makluman kita malam ini kita ada kebaktian lagi sisi malam
Jadi bolehlah datang, tidak masalah untuk 2 kali untuk datang, boleh datang. Dan ini yang sangat penting kepada kita. Selepas kebaktian ini, Masyarakat Agung Gereja akan diadakan. Jadi semua jemaat dijemput hadir, dan kita lah yang terlibat itu sama-sama. Dan jangan risau, selepas ini ada sisi yang penting, yaitu makan. Oke. Jadi mungkin tapau lebih itu kan Penatua. Ya sebab sekarang ini kita digalakkan bukan lagi yang macam dulu. Ya kita ikut SOP, ya masih kita tertakluk dengan SOP. Jadi makanan itu disediakan dengan tapau saja. Oke. Selepas kebaktian ini ya. Jadi ada juga yang lain-lain itu macam IJK yang untuk persekutuan, tapi boleh kita baca di dalam info yang sudah diberikan itu. Seterusnya ada apa lagi Penatua yang saya lupa? Kalau ada itulah kita lebih kepada di renungan itu. Jadi semua info-info gereja akan dimasukkan di sana. Jadi sila pastikan diri Anda berada di dalam grup itu ya. Jadi kalau yang belum ada sila masuk. Saya rasa tiada sudah pengumuman, kalau ada pun akan diberitahu kemudian. Dan saya rasa tiada sudah. Baik, sebelum kita bersurai dan mengakhiri ibadah kita akhiri dengan doa. Dan sekali lagi saya persilakan Penatua Midi untuk mengakhiri doa kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Deacon Johannes. Ya, mau welcome juga Olivia dan Mika, Wan Lili. Harap mereka kenal. Pernah jumpa juga kan? Pernah jumpa di Glory. Nanti kita bincang-bincang tentang apa yang kita sudah bincang dalam WhatsApp hari itu. Atau kita mau chat lagi kan? Mau kasih hias lagi. Ini tempat, sebab ada satu majelis upacara yang penting, sangat penting yang akan mereka laksanakan di sini. Nanti 28 hari bulan 5. Oke, selepas ini kita ada Masyarakat Agung Gereja, ya ke penyertaan saudara dan saudari sangat dialu-alukan, sangat penting. Dan nanti sementara kita menunggu jam 12 ataupun lebih kurang pukul 12, kita boleh bersama-sama makan tengah hari dan juga membuat persiapan. Yang tidak puasa, mana tahu ada yang puasa sempena bulan Ramadan. Oke. Willy dia puasa. Tapi sudah breakfast. Mari kita berdiri. Oke. Sementara berdiri ini, saya ingin memaklumkan juga satu perkara. Pembaptisan untuk 7 orang calon baptisan kita akan laksanakan pada 1 hari bulan Mei. Oke, 1 Mei pembaptisan untuk 7 orang calon baptisan. Pada malam tadi mereka sudah menulis apa yang mereka mau buat selepas dibaptis. Saya mau jadi orang baik. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau rajin berdoa. Saya mau rajin membaca Alkitab. Saya banyak yang mereka tulis. So mari kita berdoa. Segala pujian dan
penghormatan, syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami sudah bersama-sama memperingati serta mensyukuri akan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kami berdoa ya Bapa, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Kami menjadi lebih bersungguh-sungguh mengikutimu Tuhan. Iman kami sentiasa semakin teguh, bertumbuh dan berbuah, memenangkan jiwa, memberitakan Injil Kristus di mana saja kami ada kesempatan, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang akan menguatkan dan memberikan keberanian, kebijaksanaan, dan melindungi anak-anak-Mu ketika mereka berurusan dalam urusan harian, ketika kami memberitakan kasih Tuhan. Ketika anak-anak-Mu yang bersekolah berada di sekolah dan yang bekerja berada di tempat kerja, yang ada di rumah dan dimanapun, Tuhan, Engkau menguatkan dan melindungi. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan juga warga emas. Kami berdoa Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka, supaya penyakit yang mereka alami mereka semakin sebentar untuk makan tengah hari dan juga untuk mempersiapkan diri untuk sesi Musyawarat Agung Gereja, dan juga nanti ada yang akan pulang ke rumah ataupun ke tempat yang mereka sudah rancang. Kami berdoa memohon pimpinan Tuhan. Engkau memberkati dan memelihara anak-anak-Mu dalam setiap langkah mereka. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan sukacita. Allah memberkati kamu, Allah memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat tengah hari. Terima kasih. Dari saya MC pagi ini Johannes Masa mengucapkan ribuan terima kasih atas kebersamaan kita. Jumpa lagi, hati-hati di jalan raya. Ingat orang tersayang. Bye-bye. Macam DJ.